Nama saya Vincent nih. Sekarang saya akan mempresentasikan di studio riset arsitektur 2 UAS. Latar belakang sekolah pada zaman sekarang ini, terutama pada wilayah perkotaan, sekarang sudah mulai menyusut seperti kurangnya sumber daya alam di wilayah sekitar perkotaan yang dikarenakan oleh teknologi yang semakin canggih tiap tahunnya. Oleh karena itu, sekolah yang di pedesaan kurang diterapkan di wilayah perkotaan. Jadi saya mengilustrasikan sekolah yang ada di pedesaan mungkin dapat diterapkan di wilayah perkotaan. Misalnya contohnya dengan menerapkan sumber elemen dasar seperti air, tanah, dan lain-lain. Dengan ini supaya murid-murid dapat menjadi tenang dengan adanya elemen yang dapat merealisasikan murid-murid masalah. Ketika sekolah kembali dibuka dan penggunaan ruang luar terbatasi karena ada COVID, juga anak sudah terlalu lama berada di dalam ruangan. Lalu bagaimana nanti dapat mewadahi pengalaman ruang luar di dalam area indoor? Kemudian saya mengambil indera penglihatan dan indera peraba, karena indera peraba saat ini sekarang sudah berbahaya dan tidak boleh sembarangan menyentuh ataupun berdekatan dengan orang lain. Dan indera penglihatan dapat merusak mata jika terus-menerus lihat dalam layar komputer karena mempunyai efek gelombang radiasi. Topik sekolah di dalam yang mempunyai destinasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti di alam terbuka, air terjun. Bagaimana jika denah yang mempunyai sirkulasi dan tempat telah terdefinisikan oleh tempat tersebut, seperti pegunungan yang di seberang sungai sudah mempunyai sekolah, di barat dan timurnya mempunyai lahan kosong dan hutan dan jalan utama di sebelah selatan. Abstraksi tersebut saya membuatnya dari bahan origami yang telah saya gunting dan menempelkan di atas kertas dan membentuk sebuah denah dan tata letak dengan warna merah sekolah, warna biru sebagai sungai, jalan utama, dan hijau sebagai hutan. Konsep sirkulasi mempunyai 4 label, yakni sebagai berikut. Ada sirkulasi pejalan kaki, pintu samping, pintu masuk utama, sirkulasi kendaraan. Tata ruang dengan huruf A sebagai kelas, huruf B sebagai taman, huruf C sebagai ruang istirahat, dan huruf D sebagai kolam renang area dalam ruangan. Denah dengan sekolah tata letak. Tata letak di pegunungan ini seperti adanya kolam, area kolam berada di tengah. Perspektif ruangan sekolah, program ruang dan fasilitas. Tata ruang. Sebelah utara terdapat perpustakaan, ruang rapat, tempat beribadah, ruang konseling, ruang tamu. Itu sebagai tempat yang diam, tidak ribut dan bising, dan dapat memahami ketenangan. Dan di sebelah selatan terdapat parkiran, pusat informasi, pusat ruang kelas, lapangan olahraga, ruang seni tari musik, ruang administrasi, dan jalan utama. Itu sebagai tempat ruang yang lebih berisik, ribut, dan mengganggu. Tampak depan dan ukuran ruangan sekolah. Ukuran ruangan sekolah dengan panjang sekitar 20 cm dan tinggi sekitar 10 cm. Pena dan abstraksi lorong sekolah mempunyai lorong warna merah, biru ada dapat air, dan hijau terdapat tumbuh-tumbuhan. Tampak atas dan dalam lorong sekolah. Lorong sekolah ini dapat melihat tanaman dan air melalui sirkulasi jendela yang terdapat dari luar maupun di dalam. Perspektif lorong sekolah. Tempat depan dan ukuran lorong sekolah terdapat tanaman dan juga lorong dengan ukuran persegi tiap sisi sama 15 cm. Perspektif dari ruang sekolah terdapat kelas, tanaman, ruang istirahat, dan juga kolam di area dalam ruangan. Abstraksi dan denah ruangan sekolah dapat kelas, tanaman, ruang istirahat, dan kolam di area dalam ruangan. Potongan dan ukuran ruang sekolah terdapat lorong dan juga tiap panjangnya 35 cm dan tingginya sekitar 55 cm. Perspektif dari keempat ruangan tersebut terdiri dari ruangan kelas, kebun, ruang istirahat, ruang dalam, kolam renang. Dimensi ruang alam terbuka terdapat air terjun dan pegunungan. Di sini dapat kita lihat terdapat bebatuan, tanaman dengan elemen-elemen air. Perspektif dari pegunungan air terjun. Perspektif pegunungan air terjun. Tampak depan pegunungan air terjun ini tujuannya adalah untuk mencapai destinasi dari satu tempat ke tempat lain melalui jembatan yang terdapat
di area tengah dengan harus menyeberangi area air terjunnya. Dimensi ruang alam terbuka seperti di pantai dengan melambangkan warna kebiruan yang semakin tua dan semakin muda. Itu dilambangkan sebagai tingkat kedalaman air laut. Perspektif pantai juga ini dengan tujuan untuk merelaksasikan dengan ada suara elemen air yang dapat memahami ketenangan. Perspektif pantai juga tampak depan pantai dengan ada elemen bebatuan dan juga rumput laut. Gambaran dari ilustrasi di alam terbuka seperti pantai yang terdapat warna hitam sebagai pasir hitam dan warna hijau sebagai tanaman hijau dan juga kebiruan sebagai air laut. Kesimpulan, sekolah alam mempunyai destinasi tertentu yang pergi dari satu titik ke titik yang lain, seperti misalnya sirkulasi dari jalan utama ke tempat sekolah, tempat parkiran dan lain-lain, dan juga mempunyai destinasi untuk menuju ke wilayah ruang terbuka seperti alam dan tidak hanya di wilayah ruang tertutup yang hanya dapat melihat 4 sisi ruang dengan titik yang sama. Dengan ini maka ruang terbuka lebih dapat dirasakan dengan fisik yang lebih terasa untuk dirasakan. Argumentasi. Pada produk kali ini saya menggambarkan tentang perjalanan menuju destinasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti misalnya contohnya pergi ke sekolah dengan terdengarnya suara air untuk merelaksasikan ketenangan. Sekianlah dari presentasi saya, Vincent Lee, dan terima kasih.